dan hukum perlindungan konsumen sudah sering terdengar, namun belum jelas apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 mengatur mengenai perlindungan konsumen, namun pada kenyataannya belum sepenuhnya mengatur mengenai transaksi elektronik. Hanya beberapa pasal saja yang dapat digunakan dalam transaksi elektronik. Dan perdagangan elektronik merupakan model transaksi dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi konvensional, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal, tapi juga bersifat global. Metode baru tersebut mampu menghasilkan bisnis secara langsung ataupun sering disebut dengan metode online. Dan pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, disebutkan bahwa pemerintah mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya. Bentuk perdagangan ini juga dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Selain itu, masih lemahnya perlindungan hukum pada perdagangan elektronik. Atas dasar tersebut, diperlukan jaminan keamanan perdagangan elektronik untuk menumbuhkan kepercayaan, terutama pada pihak konsumen. Rumusan masalah. Yang pertama, apa ciri dan ruang lingkup dalam transaksi elektronik? Yang kedua, bagaimana kesepakatan pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi elektronik? Yang ketiga, bagaimana penegakan hukum dan proses perlindungan konsumen pada transaksi elektronik? C. Pembahasan. Yang pertama, ciri dan ruang lingkup transaksi elektronik. Transaksi elektronik tidak seperti transaksi jual beli konvensional, karena setiap transaksi elektronik diawali dengan tahap penawaran melalui media internet oleh pelaku usaha. Yang kedua, tahap penerimaan oleh konsumen, kemudian tahap kesepakatan antara para pihak, kemudian tahap pembayaran melalui jasa perbankan, dan yang terakhir tahap pengiriman melalui jasa ekspedisi. Perdagangan elektronik atau e-commerce menentukan kesepakatan antara para pihak dinyatakan secara langsung melalui media internet. Pihak-pihak dapat kesepakatannya dengan cara memilih tombol setuju pada perjanjian internet ataupun secara langsung mengirim email konfirmasi melalui email. Kesepakatan pada kontrak e-commerce berbeda dengan kontrak biasa yang umumnya disetujui dengan pembubuhan tanda tangan antara dua pihak. Kesepakatan dalam kontrak e-commerce dinyatakan secara elektronik pula. Ciri-ciri dari perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik adalah sebagai berikut. A. Cara komunikasi. B. Garansi. C. Biaya. D. Bayaran. E. Kerahasiaan. F. Kaitan dengan hak milik intelektual. G. Pengumuman. H. Perjanjian campuran. Perdagangan melalui media elektronik memiliki beberapa karakter khusus, yaitu pertama, transaksi tanpa batas. Dewasa ini, dengan internet, para pengusaha kecil dan menengah dapat memasarkan produknya secara internasional, cukup dengan membuat situs web dan memasang iklan di situs-situs internet tanpa batas waktu. Yang kedua yaitu transaksi anonim. Para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak harus bertemu muka satu sama lainnya. Yang ketiga, produk digital dan non-digital. Produk-produk digital seperti software komputer, musik, dan produk lainnya bersifat digital dapat dipasarkan melalui internet dengan cara mendownload secara elektronik. Yang keempat, produk barang tidak berwujud. Banyak perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce dengan menawarkan barang tak berwujud seperti data, software, dan ide-ide yang dijual melalui internet. Selanjutnya, kesepakatan pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi elektronik. Perjanjian yang dinyatakan sah adalah suatu perjanjian yang memenuhi 4 syarat yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya objek tertentu. Yang keempat, adanya sebab yang halal. Kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, yaitu penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Pernyataan kehendak antara dua orang atau lebih pihak dengan pihak lainnya. Ada 5 cara terjadinya penyesuaian pernyataan kehendak. Yang pertama, bahasa yang sempurna dari tulisan. Yang kedua, bahasa yang sempurna secara lisan. Yang ketiga, bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataan seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya. Yang keempat, bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya. Yang kelima, diam atau membisu tetapi dipahami atau diterima pihak lawan. Proses perdagangan elektronik atau e-commerce menentukan kesepakatan antara pihak dinyatakan secara langsung menggunakan media internet. Pihak-pihak ada kesepakatannya dengan jalan memilih tombol setuju atau agree pada perjanjian internet ataupun secara langsung mengirim konfirmasi perjanjian melalui email. 3. Penegakan hukum dalam proses perlindungan konsumen pada transaksi elektronik. Di Indonesia dalam Undang-Undang ITE disebutkan bahwa transaksi elektronik dapat dituangkan dalam kontrak elektronik.
Dalam kontrak elektronik tersebut dapat ditentukan pilihan hukum mana yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan. Jika pilihan hukum tidak dilakukan, maka yang berlaku adalah hukum yang berdasarkan pada asas hukum perdata internasional. Begitupun dengan pilihan forum pengadilan yang mana berhak. Sengketa alternatif yang lainnya yang dapat dipilih dalam kontrak. Dan jika tidak dilakukan pemilihan forum, maka penyelesaian sengketa akan kembali pada asas dalam hukum perdata internasional. Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen. Adapun cara yang dapat ditempuh, yang pertama melalui jalur peradilan litigasi, yang kedua melalui alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian di luar dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Hukum perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik dapat tercipta saat terselesaikannya sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Jika terjadi sengketa atau konflik, maka dapat ditempuh juga dengan kedua cara tersebut di atas. 1. Perdagangan elektronik merupakan model transaksi dengan karakteristik yang berbeda. Adapun karakteristiknya, yang pertama melalui media elektronik, yaitu transaksi terbatas, transaksi anonim, produk digital dan non-digital, dan produk barang tak terwujud. Yang kedua, dalam perdagangan elektronik, kesepakatan antara para pihak dinyatakan secara langsung menggunakan media internet dengan jalan memilih tombol setuju. 3. Perlindungan konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan sehingga dapat terwujud tujuan perlindungan konsumen. Jika terjadi sengketa, maka dapat diselesaikan melalui litigasi, non-litigasi, yaitu dengan cara untuk mediasi dan arbitrase. Peraturan perundang-undangan yang terkait, yang pertama adalah KUHP, yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, dan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Di dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang hak-hak konsumen, di mana haknya yang pertama adalah hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih dan menggunakan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan. Yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan informasi terhadap kondisi dan jaminan barang atau jasa tersebut. Kemudian hak untuk didengar keluhan terhadap barang dan atau jasa tersebut. Kemudian hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Kemudian hak untuk advokasi, hak untuk mendapatkan kompensasi. Kemudian hak untuk diperlakukan secara benar dan hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan undang-undangan yang lain. Pelaku usaha memiliki kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu yang pertama beritikat baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dari barang dan atau jasa yang diperdagangkan, memperlakukan atau melayani konsumen dengan tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diperdagangkan, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, mencoba barang dan atau jasa tertentu, memberikan kompensasi ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa, memberikan kompensasi apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, kontrak perjanjian dan perlindungan konsumen menurut Undang-Undang ITE dan PP Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Kontrak elektronik dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap mengenai hal tertentu dan dilakukan dengan kausa yang halal. Selanjutnya, kontrak elektronik setidak-tidaknya memuat ketentuan mengenai data identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak, ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan, dan pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman yang lain. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, pasal 49 ayat 3 PP PSTE mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan diperjanjikan atau terdapat cacat tersembunyi. Selain kedua ketentuan di atas, apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan online tersebut sebagai bentuk penawaran, Anda juga dapat menggugat pelaku usaha, dalam hal ini penjual,
secara perdata dengan dalih terjadinya wan prestasi atas transaksi jual beli yang Anda lakukan dengan penjual. Terus pada pidana penipuan dalam transaksi jual beli online ini, hal yang perlu diingat adalah pertama itu bahwa jual beli secara online pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya. Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli online pun sebagaimana kami jelaskan sebelumnya tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya dalam transaksi jual beli secara online sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun pidana penipuan. Sifat cyber dalam transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dan setiap transaksi maupun perjanjian jual beli. Dalam pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli online tersebut, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 28 ayat 1 UU IT tentang menyebar berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sekian, terima kasih. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer.